Coba deh bayangin satu adegan, tapi lupakan dulu istana megah atau restoran mewah yang sering kita lihat di sinetron. Oke. Bayangin aja sebuah angkot, sumpek gitu, melaju pelan di jalanan kota. Di dalamnya nggak ada dialog puitis, nggak ada tatapan drama, cuma dua orang duduk sampingan. Dalam diam ya. Iya, dalam keheningan yang anehnya nyaman banget. Dan di tengah keheningan itu terjadi sesuatu yang sangat biasa. Sopir angkotnya ngerem mendadak. Persis, guncangan kecil, dua kepala nggak sengaja kebentur, terus nah ini bagian paling pentingnya, ada tawa kecil. Tawa yang canggung ya. Canggung, malu-malu, tapi 100% tulus. Anehnya, momen yang cuma beberapa detik ini jadi kenangan abadi buat jutaan orang. Jadi selamat datang di pembahasan kita. Kita bakal selami satu pertanyaan besar. Kenapa adegan sesederhana ini dari sinetron Ikatan Cinta bisa jadi legendaris? Kita di sini punya setumpuk catatan analisis dan pengamatan mendalam soal fenomena ini. Oke, mari kita bedah. Apa sih yang bikin momen sekecil ini terasa begitu besar? Yang menarik buat jadi titik awal kita adalah, kita ini nggak lagi ngomongin adegan klimaks loh. Bukan ya? Bukan. Nggak ada pengungkapan rahasia, nggak ada konflik meledak. Justru sebaliknya, ini studi kasus sempurna tentang kekuatan penceritaan yang subtil. Penceritaan yang subtil, oke. Betul. Bagaimana kesederhanaan, kalau dieksekusi dengan pas, bisa menghasilkan dampak emosional yang jauh lebih kuat daripada kemewahan. Nah, ini yang bakal jadi fokus kita kan? Aku suka banget premis itu. Kayaknya bakal seru nih. Oke, kita mulai dari awal deh. Kita putar ulang adegannya. Kita kan punya dua karakter yang kontras banget. Betul. Di satu sisi ada Aldebaran, pria yang kaku, dingin, irit ngomong, dan hampir nggak pernah nunjukin emosi. Dia itu tipe karakter yang tindakannya lebih keras dari kata-katanya. Dia nggak akan bilang, aku peduli, tapi dia bakal pastiin kamu aman, gitu. Perhatiannya di detail-detail kecil yang sunyi. Dan di sebelahnya ada Andin, kebalikannya total, hangat, ekspresif, bisa mencairkan suasana paling beku sekalipun. Dinamika mereka berdua ini, Han, yang selalu jadi pusatnya. Kayak kutub utara ketemu selatan ya. Nah, dan di adegan angkot ini, panggungnya sempurna, nggak ada gangguan sama sekali. Tepat. Dan disinilah catatan pengamatan kita jadi menarik banget. Sumber kita ini menggarisbawahi detail yang mungkin kelewat sama penonton biasa. Kita mulai dari penampilan mereka. Oh, oke. Gimana tuh? Aldebaran saat itu sangat membumi. Dia cuma pakai kaos lengan panjang putih tulang, topi, jam tangan sederhana. Celana hijau gelap, sepatu kasual. Nggak ada kesan CEO sama sekali. Tunggu. Sumber kita sampai nyatet warna kaos sama model sepatunya. Kenapa detail visual sesimpel itu dianggap penting buat dianalisis? Bukannya itu cuma kostum biasa aja? Nah, justru itu intinya. Maksudnya? Pilihan kostum yang biasa ini adalah sebuah keputusan naratif yang cerdas banget. Ini cara visual buat menanggalkan semua status dan lapisan karakter yang kita kenal. Oh. Di angkot itu, dia bukan Aldebaran Alfahri sang pengusaha kaya. Dia cuma pria biasa. Sama juga kayak Andin. Dia tampil sporty. Jaket biru gelap, kaos putih, rambutnya dikunci rapi. Nggak dibuat-buat. Jadi ini sengaja biar penonton ngerasa deket gitu? Tepat. Ini menciptakan relatability, keterkaitan. Penonton jadi ngerasa, ini bisa terjadi sama siapa aja, sama aku juga bisa. Jadi ini semacam upaya sadar buat meruntuhkan dinding antara fiksi sama realitas penonton. Dan bukan cuma penampilan kan? Atmosfer di angkot itu juga sengaja dibuat kosong. Kosong gimana maksudnya? Ruang sempit, nggak ada dialog, dan yang paling penting nggak ada musik dramatis yang nyoba mengarahkan perasaan kita. Betul sekali. Absennya musik justru bikin keheningannya jadi hidup. Kita dipaksa fokus ke hal-hal mikro, lirikan mata Aldebaran yang nyuri-nyuri pandang, atau cara Andin nahan senyum. Kita nggak dikasih tahu harus ngerasa apa, tapi dikasih ruang buat merasakan sendiri. Betul. Lalu tibalah momennya. Rem mendadak. Kepala mereka kebentur. Ada jeda sesaat, lalu mereka ketawa. Nah, ini muncul pertanyaan fundamental.
Kenapa reaksi spontan dan canggung ini terasa jauh lebih romantis daripada ribuan baris dialog puitis? Mungkin karena kita udah capek sama yang diatur-atur. Dialog puitis kan kita tahu itu tulisan penulis naskah. Tapi tawa canggung itu rasanya kayak bocoran dari realitas. Bocoran dari realitas. Aku suka istilah itu. Kayak kita nggak lagi nonton Aldebaran dan Andin, tapi Arya dan Amanda yang respon alami. Mungkin itu ya? Kamu nangkep esensinya. Jawabannya ada di kata kejujuran, authenticity. Reaksi itu terasa sangat manusiawi. Dalam sekejap, penonton nggak lagi pasif. Kita jadi merasa kayak penumpang lain di angkot itu. Persis. Kita jadi kayak penumpang lain yang diam-diam ikut senyum, lihat interaksi mereka. Para psikolog media menyebut ini pemicu parasocial intimacy, rasa keintiman satu arah. Momen itu terasa privat, nggak direkayasa, dan kita merasa beruntung bisa nonton. Inilah yang mengubah perjalanan 5 menit jadi kenangan abadi. Tepat. Oke, jadi kejujurnya momen itu kuncinya. Aku paham kenapa adegannya sendiri kuat banget. Tapi pertanyaanku, gimana perasaan yang personal dan subtil itu bisa nular ke jutaan penonton di rumah? Kok kita semua bisa ikut deg-degan? Nah, ini kita masuk ke lapisan analisis yang lebih dalam. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua tentang kekuatan dari, dalam penulisan naskah itu disebut set up and payoff. Set up and payoff, maksudnya gimana? Gini, ratusan episode sebelum adegan angkot ini adalah sebuah setup yang panjang banget. Penonton udah habiskan ratusan jam buat kenal Aldebaran sebagai sosok yang emosinya terkunci rapat. Jarang banget kita lihat dia senyum, apalagi ketawa lepas. Bener, kita tahu dia peduli Andin lewat tindakan-tindakannya. Tapi semuanya kan dilakukan dari jauh dengan muka datar. Aku udah ngerti. Jadi, semua kekakuan selama ratusan episode itu adalah investasi emosional dari penonton. Kita nunggu terus kapan brankas itu kebuka sedikit. Tepat sekali. Dan adegan di angkot ini adalah payoff-nya, ganjarannya. Karena setup-nya begitu panjang dan konsisten, payoff sekecil apapun bakal terasa kayak ledakan. Oh iya. Tawa kecil Aldebaran itu dampaknya 100 kali lebih kuat daripada kalau karakter lain yang melakukannya. Kayak buka botol soda yang udah dikocok berbulan-bulan. Letupannya kecil, tapi desisnya, wah, memuaskan banget. Itu analogi yang sempurna. Dan adegan ini jadi lebih spesial karena, seperti yang kamu bilang tadi, ini momen napas. Sumber kita nyebut ini unik karena bebas dari semua drama lain. Nggak ada musuh, nggak ada intrik keluarga, nggak ada rahasia masa lalu. Cuma mereka berdua. Tapi bukannya itu beresiko? Menghilangkan semua konflik apa nggak bikin penonton bosen? Jawabannya, ya berisiko. Tapi di kasus ini, penonton justru kangen momen kayak gitu. Mereka lelah sama konflik yang bertubi-tubi. Jadi ini semacam tempat berlindung emosional. Betul, sebuah jeda di mana penonton bisa merasa aman dan hangat. Reaksi penonton yang tercatat di sumber kita membuktikan ini. Ada yang bilang gemas sampai ingin teriak. Ada yang ngaku ngulang adegannya puluhan kali. Aku penasaran sama emosi gemas itu. Kenapa gemas, bukan kagum atau senang? Gemas itu emosi yang kompleks loh. Itu campuran antara rasa suka yang luar biasa dengan keinginan melindungi sesuatu yang murni dan rapuh. Oh, Penonton gemas karena mereka lihat dua orang yang biasanya dikelilingi masalah, akhirnya bisa nikmatin momen normal. Mereka lihat sisi rentan Aldebaran yang biasanya kuat. Emosi ini bikin ikatan lebih dalam. jadi penonton terikat bukan pada alur ceritanya, tapi pada perasaan yang ditimbulkan hubungan mereka. Adegan angkot ini jadi simbol kalau cinta sejati itu nggak perlu kembang api. Kadang cuma butuh duduk sebelahan di angkot dan ketawa karena hal konyol. Dan perasaan itu ternyata nggak gampang hilang. Ini membawa kita ke dampak jangka panjangnya. Benar sekali. Dan ini bagian yang menurutku paling fenomenal. Ceritanya mungkin udah berakhir, tapi sampai hari ini setiap potongan adegan angkot itu muncul lagi di media sosial. Selalu meledak ya. Selalu meledak. Viral lagi dan lagi. Ini kayak kerinduan kolektif gitu. Ada apa sih sebenarnya? Ini lebih dari sekedar nostalgia biasa. Sumber kita mencatat banyak penonton yang mengaku rindu. Tapi coba perhatikan apa yang mereka rindukan. Apa tuh? Bukan cuma rindu ceritanya. Tapi mereka rindu pengalaman menontonnya. Mereka rindu perasaan deg-degan nunggu jam tayang tiap malam. Oh, jadi kangen ritualnya ya? Iya, kangen nebak-nebak kelanjutan cerita bareng keluarga. Kangen sama rutinitas harian yang ngasih mereka rasa nyaman. Adegan ini jadi pintu ke memori pengalaman itu.
Jadi ini kerinduan akan sebuah rutinitas yang menenangkan, kayak rindu secangkir teh hangat di sore hari. Sinetron ini dan adegan-adegan kayak gini pernah jadi rumah emosional buat banyak orang. Tepat. Makanya harapan akan adanya kelanjutan itu nggak pernah padam. Tapi mungkin yang mereka inginkan bukan plot baru. Mereka ingin merasakan kembali perasaan aman, hangat, dan penuh harap itu. Dan Aldebaran serta Andin jadi simbol dari perasaan itu. Simbol dari kenyamanan. Di tengah dunia modern yang sering menampilkan hubungan yang rumit, penuh drama, hubungan mereka menawarkan sesuatu yang kontras. Tenang dan hangat. Betul, sebuah pelarian ke dalam bentuk cinta yang terasa aman. Dan yang membuat ingatan ini begitu kuat, seperti yang ditekankan di sumber kita, adalah kejujurannya. Mungkin kisah cinta yang paling membekas itu bukan yang paling dramatis, tapi yang paling sederhana dan jujur. Duduk bersama dalam diam. Perjalanan singkat yang tak terduga, dan senyum yang tidak direncanakan. Itulah kenapa memori ini terus hidup. Aku jadi teringat kutipan penutup dari sumber kita yang menurutku indah banget. Dan mungkin selama kenangan itu masih membuat orang tersenyum, kisah mereka sebenarnya belum benar-benar selesai. Sangat puitis dan sangat benar. Kisah itu sekarang hidup abadi dalam ingatan kolektif jutaan penontonnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita baru aja membedah bagaimana sebuah adegan tanpa dialog megah, tanpa latar mewah, di dalam angkot sederhana, justru jadi salah satu momen paling ikonik. Kuncinya ternyata bukan pada apa yang ditampilkan, tapi pada apa yang tidak ditampilkan. Nggak ada drama, nggak ada musik, nggak ada kepalsuan. Benar, kuncinya ada di kesederhanaan, reaksi spontan yang jujur, dan yang terpenting, konsistensi karakter yang dibangun dengan sabar. Ini menegaskan kalau emosi terkuat sering kali lahir bukan dari momen yang paling bising, Tapi dari momen yang paling kecil dan hening. Di dalam keheningan itulah, penonton diberi kesempatan untuk benar-benar merasakan, bukan cuma menonton. Pembahasan yang luar biasa. Sebagai penutup, kami ingin mengajak kamu yang mendengarkan untuk berefleksi sejenak. Coba pikirkan tentang cerita, film, atau bahkan mungkin momen dalam hidup kamu sendiri yang paling berkesan. Dan kami punya satu pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Momen mana yang paling membekas di ingatan kamu? Apakah momen-momen besar yang sudah direncanakan? Hari pernikahan, pesta ulang tahun, atau kelulusan? Atau jangan-jangan justru momen-momen kecil yang tak terduga, yang terjadi begitu saja, seperti rem mendadak dalam perjalanan yang tadinya kamu pikir bakal jadi hari yang biasa saja.